Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar perpangkatan pada pecahan. Sebelumnya kita sudah mengenal ya adanya perpangkatan pada pecahan, yaitu bilangan pecahan yang dipangkatkan. Sebelum itu kita harus mengingat bahwa di sini ada dua hal yang berbeda. Yang atas ini adalah negatif 1/4 dipangkatkan 3. Sedangkan yang bawah negatif 1/4 pangkat 3. Nah, keduanya ini merupakan dua hal yang berbeda. Untuk yang atas, bacanya negatif 1/4 dipangkatkan 3. Di sini ada tanda kurungnya. Artinya, negatif 1/4 dipangkatkan 3. Ada perkalian berulang sebanyak 3 kali dari bilangan negatif 1/4. Menjadi negatif 1/4. Nah, ini pakai tanda kurung. Kali negatif 1/4 pakai tanda kurung. Kali negatif 1/4 pakai tanda kurung. Sedangkan yang bawah ini berbeda ya, tidak pakai tanda kurung, sehingga artinya juga berbeda. Di sini yang dipangkatkan 3 hanya 1/4-nya saja, negatifnya tidak ikut, sehingga artinya memiliki makna yang berbeda. Dapat kita tulis negatif. Kemudian yang dipangkatkan 3 hanya 1/4-nya saja. Kita buat kurung lagi. 1/4 kali 1/4 kali 1/4. Nah, perkalian berulang 1/4 sebanyak 3 kali. Berbeda ya maknanya ya di sini ya. Antara negatif 1/4 dipangkatkan 3 dengan negatif 1/4 pangkat 3. Hati-hati dalam menuliskan maknanya. Mari kita lanjutkan dengan mengamati. Di sini dipunyai beberapa perpangkatan pada pecahan ya. Yang pertama ada 2/3 pangkat 3. Nah, di sini 2/3 pangkat 3 memiliki arti ada perkalian berulang 2/3 sebanyak 3 kali ya. Nah, bentuk perkalian berulangnya kita isi di bagian sini. 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Nah, begini ya. Apakah pakai tanda kurung? Boleh iya, boleh tidak, karena di sini bilangannya positif, tidak mengandung minus. Sehingga boleh dipakaikan kurung, boleh juga tidak. Nah, bentuk perkalian berulang ini kita sudah bentuk, maka hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah sama seperti kalau kita mengalikan bilangan pecahan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, di sini mudah sekali. Langsung bisa kita dapatkan. Untuk pembilangnya sendiri adalah 2 kali 2 kali 2. Sedangkan penyebutnya 3 kali 3 kali 3. Nah, padahal 2 kali 2 kali 2 sendiri ini merupakan perkalian berulang 2 sebanyak 3 kali. Sehingga kita dapat juga tuliskan menjadi 2 pangkat 3 untuk pembilangnya. Sedangkan yang bagian penyebut itu ada 3 kali 3 kali 3. Boleh juga kita tulis 3 pangkat 3. Nah, oleh karena itu kita dapatkan bahwa 2/3 pangkat 3 itu sama artinya dengan 2 pangkat 3/3 pangkat 3. Lanjut untuk yang selanjutnya, di situ ada negatif 2/3 dipangkatkan 3. Nah, hati-hati di sini mengandung negatif, harus ada tanda kurung. Artinya negatif 2/3 ya pakai tanda kurung kali negatif 2/3 kali negatif 2/3. Nah, artinya seperti ini. Lalu bagaimana dengan bentuk pembagian pada perpangkatan? Sama ya. Atas itu adalah
negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 ya pembilangnya ya. Sehingga boleh kita tulis negatif 2 pangkat 3. Kenapa negatif? Karena di sini negatif kali negatif positif. Kemudian dikalikan lagi dengan negatif kan ketemunya negatif ya. Nah, di sini pangkatnya 3 ganjil sehingga hasilnya pasti negatif. Ingat loh ya, perkalian pada bilangan bulat. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif, negatif sehingga hasilnya negatif. Kemudian yang bagian penyebut bagaimana? 3 kali 3 kali 3 ya, sehingga di sini tertulis sama artinya dengan 3 pangkat 3. Nah, arti dari negatif 2/3 dipangkat dengan 3 itu sama dengan negatif 2/3 negatif 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Kemudian yang ketiga, di sini kita punya negatif 1/2 dipangkatkan 4. Nah, sama artinya ya ini ya dengan negatif 1/2, ingat pakai tanda kurung karena mengandung negatif, kali negatif 1/2 kali negatif 1/2 kali negatif 1/2 sebanyak 4 kali ya, diingat. Kemudian artinya juga sama dengan bagian pembilang kita kalikan. Negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1. Di sini ada sebanyak 4 kali atau genap sehingga nanti hasilnya positif. Atau boleh kita jabarkan dulu ya. Bagian pembilang itu negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1. Kemudian di bagian penyebut 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, untuk bentuk pembagian pada perpangkatannya, bagian atas itu negatif 1 pangkat 4, kemudian bagian bawah atau penyebut 2 pangkat 4. Nah, di sini masih negatif, satunya masih kurung. Kenapa masih kurung? Nah, karena di sini ada negatif 1 sebanyak 4 kali. Karena negatif kali negatif kali negatif kali negatif itu hasilnya positif, maka kita tulis 1 pangkat 4 per 2 pangkat 4. Paham ya? Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif positif, sehingga hasilnya 1 pangkat 4 per 2. Sekarang mari kita coba. Perpangkatan pada pecahan di sini tertulis 4/5 pangkat 4 ya, sehingga ada perkalian berulang bilangan 4/5 sebanyak 4 kali. Boleh kita tulis bentuk perkalian berulangnya dulu. 4/5 kali 4/5 kali 4/5 kali 4/5 ya, ada 4 kali ya, tuh agak 4/5 pangkat 4. Pakai tanda kurung kah? Boleh iya, boleh tidak, karena tidak mengandung minus. Kemudian bentuk pembagian pada perpangkatan. Nah, bagian pembilangnya 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, atau boleh kita tulis 4 pangkat 4. Sedangkan bagian penyebutnya 5 kali 5 kali 5 kali 5. Boleh kita tulis 5 pangkat 4. Sama artinya ya, ternyata 4/5 pangkat 4 dengan 4 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Nah, ini boleh kita simpulkan langsung secara umum. Bentuk A per B pangkat N itu dapat diubah menjadi, nah ini langsung pakai cara cepat tanpa menjabarkan, kita sudah bisa ya, karena dari tadi sudah menjabarkan. A per B pangkat N itu sama artinya dengan A pangkat N per B pangkat N. Nah, ini kesimpulannya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.